Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hijrah dimanapun berada, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu cinta yang sangat luar biasa kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini, tepatnya di malam yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang apa sih itu takziah dan apa saja adab-adabnya yang berdasarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak pembahasan ini, semoga pembahasan tentang takziah dan adab-adab takziah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dan share selalu TV Hijrah Terusan, channel kami ini. Semoga channel kami ini bisa membantu memberikan informasi, baik berita dan dakwah. Dalam kehidupan, pasti manusia dihadapkan dengan bentuk musibah dan kematian. Hal inilah yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk berkunjung dan mengucapkan kalimat bela sungkawa kepada mereka yang mengalami musibah. Biasa kita sebut dengan istilah kata takziah. Lalu apa pengertian dari takziah dan adab apa saja yang harus diperhatikan saat kita bertakziah sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat, mari simak dengan baik-baik agar ini menjadi ilmu bagi kami dan bagi kita semuanya. Pertama, pengertian dan keutamaan takziah melansir dari berbagai sumber. Kata takziah atau ta'ziyatun itu berasal dari kata al-azaum, yang berarti bersabar, kesabaran, atau bersabar atas segala yang hilang darinya. Sedangkan menurut Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, takziah yang artinya menyebarkan dan menyebutkan hal-hal yang menghibur sahibul mayit atau pemilik atau keluarga mayit, mengurangi kesedihan sahabat, mengurangi kesedihannya dan meringankan musibahnya sahabat. Bertakziah itu merupakan kegiatan apa? Kegiatan yang disunahkan ketika ada saudara sesama muslim yang tertimpa musibah. Bahkan sahabat, bertakziah juga memperoleh pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, barang siapa barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang-orang yang disebutkan. Jadi kalau ada bertakziah maka mendapatkan keberkahan seperti orang yang disebutkan. Selain itu dalam hadis riwayat lain sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga. Apa kata Rasulullah? Tidaklah ada seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya tak kala tertimpa suatu musibah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pakaian dari pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 16100. Terus adab-adab bertakziah seorang muslim. Bertakziahnya sebaiknya mengetahui adab yang dianjurkan. Berikut. Yang pertama, ada 6 adab yang harus diperhatikan saat bertakziah sahabat. Pertama itu ikhlas untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berpakaian sopan dan menutup aurat. Berperilaku sopan dan bertutur kata yang baik, memberikan bantuan kepada siapa? Kepada keluarga yang ditinggalkan, membantu mengurus jenazah sebagaimana yang dianjurkan oleh dalam Islam. Membaca doa saat bertakziah itu apa? A'udzumallahu ajraka wa ahsanu azaka wa ghafara lima yatika. Semoga Allah menggandakan pahalamu, menjadikan musibah dan mengampuni jenazahmu. Itu doa kita. Kita minta sama Allah agar jenazah si mayit tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah yang dua tadi,
kita harus memang benar-benar memahami adab-adab di saat kita bertakziah. Dan ketika kita tahu dengan konsep takziah itu apa, adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi menghibur asbul mayit tadi, keluarga mayit. Nah, setidaknya ini menjadikan bagi kita mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya mati. Maka oleh sebab itu sahabat yang dirahmati oleh Allah, mari kita memperbanyak amal ibadah kita, mengkaji kembali apa manfaat dalam kehidupan di dunia ini kalau kita hanya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah hendaknya. Dan kita minta kepada Allah agar Allah semakin mencintai kita dan menerima segala amal ibadah kita. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah konsep sedikit tentang bagaimana itu takziah dan apa saja adab-adab yang ada di takziah. Pertama, kita datang dengan menghibur. Yang kedua, kita berpakaian sopan. Yang ketiga, kita membantu, memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada keluarga si mayit. Yang keempat, kita berdoa. Dan yang dalam keadaan itu pula Rasulullah menganjurkan kita di saat ada si mayit yang meninggal dan saat kita bertakziah, kita ikut untuk menyolatkan, memandikan, mengafani dan menyolatkan dan mengantarkan ke kubur. Ini bagian dari sebuah adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka di saat kita bertakziah, jangan kita berpakaian yang tidak sopan, tapi berpakaian sopan, menjaga kata-kata kita dan menghibur yang keluarga si mayit. Dan kita memandikan, mengafani, menyolatkan dan mengantarkan jenazah ke kubur. Setelah itu kita mendoakan si mayit. Dan semoga saja pembahasan yang singkat ini bisa bermanfaat buat kami dan buat kita seluruhnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.